Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk ibu-ibu anggota Persid Kartika Chandra Kirana, cabang 36 Kodim Bondowoso. Perkenalkan, kami dari Ranting 04 Tegal Ampel akan berbagi ilmu tentang cara pembuatan sabun kesehatan estetik. Untuk alat pelindung diri, saya menggunakan celemek, sarung tangan, dan masker. Langsung kita gunakan ya. Celemek ini berfungsi agar baju kita tidak kotor. Kemudian kita menggunakan sarung tangan. Sarung tangan yang digunakan dari latex, bukan yang kain, agar tidak menyerap ke tangan kita. Dan yang terakhir, masker. APD sudah kita gunakan, mulai dari celemek, sarung tangan, dan masker. Artinya, kita sudah mulai siap melakukan proses pembuatan sabun kesehatan estetik. Langkah pertama dalam pembuatan sabun kesehatan estetik yaitu kita menentukan terlebih dahulu jumlah soap base yang akan kita gunakan. Jumlah soap base yang kita gunakan itu tergantung dengan cetakan yang akan kita pakai. Nah, ini yang saya gunakan terbuat dari silikon. Bagi ibu-ibu jika tidak memiliki bisa menggunakan cetakan dari kue. Kita letakkan cetakan di atas timbangan. Nah, setelah itu kita menggunakan air sebagai perumpamaan dari soap base tersebut. Kita masukkan, tidak perlu penuh ya ibu-ibu. Nah, oke. Di sini menunjukkan jumlah air dengan massa 90. Berarti soap base yang kita butuhkan sebanyak 90 gram. Kita akan timbang soap base yang akan kita gunakan. Ini jumlahnya 400, berarti kita cuma butuh sedikit. Masih lebih. Oke. Masih lebih sedikit. Oke, pas 90. Karena kita ingin menggunakan dua bahan, yaitu menggunakan spirulina dan kunyit, maka soap base ini kita bagi dua.
Berarti 90 kita bagi 2, 45. Oke, sudah didapatkan 45 gram. Setelah itu kita potong kecil-kecil. Pemotongan kecil-kecil ini berfungsi agar sabun mudah untuk dilelehkan. Pemotongan bagian yang pertama sudah selesai, kita masukkan ke dalam baskom. Sekarang kita lanjutkan untuk softbase yang kedua. Kita potong kecil-kecil. Setelah kita memotong kecil-kecil softbase dan dibagi 2, yaitu 45 gram, kita menghitung bahan marketing yang akan kita gunakan, yaitu spirulina dan kunyit. Untuk aroma saya menggunakan kayu manis. Untuk aroma ibu-ibu bisa menggunakan fragrance karena jauh lebih murah dibandingkan dengan esensial. Karena di sini 45 gram, ini 45 gram, maka spirulina yang kita gunakan yaitu 10% dari massa softbase-nya, yaitu 4,5 gram. Tapi di sini saya menggunakan 4 gram, kemudian kunyit 4 gram. Kita timbang terlebih dahulu. Empat gram spirulina, kita pisahkan terlebih dahulu. Sekarang kita timbang untuk kunyitnya 4 gram. Kunyit sendiri sebenarnya sudah memiliki aroma. Kalau mau tidak diberikan aroma juga tidak apa-apa. Oke, 4 gram kunyit. Langkah selanjutnya yaitu kita memanaskan softbase yang akan kita gunakan. Kita nyalakan. Kita menggunakan kompor listrik di sini. Bagi ibu-ibu yang tidak memiliki kompor listrik atau alat untuk melelehkan dari softbase-nya, bisa menggunakan panci, 2 panci yang diberi air, kemudian di atasnya diletakkan panci kecil. Seperti
melelehkan coklat kalau kita membuat kue coklat. Kita panaskan, kita aduk-aduk. Setelah meleleh bentuknya seperti ini, cair. Nah, oke, kita aduk agar merata. Oke. Jangan lupa kita ukur suhunya dengan menggunakan termometer. Oke. Suhu yang kita gunakan yaitu 60 sampai 70 derajat Celcius. Kita ukur suhunya. Suhu 60 sampai 70 itu bisa kita campurkan bahan marketing yang sudah kita timbang. Oke, masih 50. Oke, suhu sudah menunjukkan angka 62, kita pakai angka ini saja, kita letakkan. Oke, kita matikan pemanasnya. Oke. Dimatikan pemanasnya tadi. Kemudian kita campurkan spirulinanya. Oke, kita campurkan spirulinanya. Yang sudah kita timbang, kita aduk. Aromanya enak sekali. Kita aduk. Jadi pencampuran bahan baik aroma dan bahan marketing ya, ini bahan marketing ya, digunakan pada suhu 60 sampai 70%. Oke. Secara bersamaan saya juga melelehkan untuk yang campuran kunyit. Oke. Dengan perlakuan yang sama. Untuk adonan yang kedua, ya sobes yang kedua sudah saya cairkan. Oke, ini bentuknya. Kita ukur suhunya. Kita tunggu sampai suhunya 60 sampai 70%. 60 sampai 70 derajat Celcius. Oke, kita tunggu. Oke, suhunya sudah menunjukkan 60. Kita tunggu sedikit lagi. Oke, sudah. Itu kelihatan ya, mendidih ya. Kita aduk terlebih dahulu. Nah, kita aduk. Nah, ini udah mendidih. Kita matikan. Oke, kita matikan.
Oke. Karena suhu sudah menunjukkan 60-70, kita masukkan kunyitnya. Oke. Kita aduk pelan-pelan sampai merata. Aroma kunyitnya sangat terasa sekali. Untuk aroma kayu manis kita masukkan juga secukupnya. Misalkan tidak mau diberi pun tidak apa-apa, karena di sini sudah aromanya sangat harum sekali. Oke, seperti ini. Sudah merata, kita letakkan. Sudah mendapatkan dua bahan ya yang sudah dilelehkan. Yang pertama spirulina, yang kedua kunyit. Ini sudah diberi aroma kayu manis. Oke. Sekarang kita ke proses pencetakan. Nah, ini cetakannya yang kita gunakan berbentuk bunga. Kita masukkan spirulinanya terlebih dahulu. Ini opsional ya ibu-ibu. Kalau ibu-ibu misalkan mau buat kombinasi keduanya, boleh dicampur, atau yang bawah spirulina yang atas kunyitnya itu juga boleh. Tapi di sini saya menggunakan separuh-separuh. Oke. Saya masukkan seperti bikin kue ibu-ibu. Oke. Kita masukkan di sini. Kalau misalkan sudah mulai mengeras bagaimana? Kita cairkan kembali ibu-ibu. Jadi jangan takut. Nanti kita istilahnya hangatkan lagi. Karena tadi ini nunggu yang kunyit, jadi yang spirulinanya mulai mengeras, jadi tidak apa-apa. Oke, kita masukkan yang kunyit itu biar kita panaskan ulang. Oke. Nah, kalau yang kunyit encer Bu, itu cepat, berbeda dengan yang spirulina karena tadi kita tidak panaskan ulang. Bentar lagi kita panaskan kembali yang spirulina biar bentuknya cantik ya ibu-ibu. Kita gabungkan juga tidak apa-apa. Nah, kita tata, kita cairkan kembali. Alhamdulillah ibu-ibu, setelah selesai mencetak sabun dan sabunnya sudah mulai mengeras, tibalah proses kita melepas sabun dari cetakannya. Kita buka ya, pelan-pelan ibu-ibu. Oke, ini hasilnya. Cantik kan Bapak? Cantik kan ibu-ibu? Ini unsur kunyitnya, dan yang hijau ini adalah spirulinanya. Cantik, mengkilat. Nah, ini udah jadi. Selamat mencoba ibu-ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.